tulisan non-fiksi, pasti kalian tidak asing lagi kan dengan istilah artikel. Kamu bisa menemukan tulisan artikel di majalah, koran, atau artikel ilmiah yang bisa kamu temukan di Google dan lain-lain. Bahkan saat ini kamu sedang melihat sebuah artikel loh. Tapi apa sih yang dimaksud dengan artikel itu? Artikel merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi gagasan, opini, ide atau informasi yang berkembang di masyarakat dan biasanya ditulis dengan bahasa populer. Semua orang tentunya punya cita-cita ya teman-teman. Nah, adapun cita-cita atau tujuan dari pembuatan artikel, yaitu kita bisa melihat dari sudut pandang, yakni tujuan bagi penulis artikel dan tujuan dari pembaca artikel. Nah, tujuan dari teks artikel bagi penulis ialah menyampaikan gagasan, sarana untuk berpikir secara sistematis atau publikasi hasil pemikiran secara ilmiah, sarana untuk menguraikan atau membahas masalah yang telah didukung oleh penelitian, sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang kegiatan. Nah, itu tadi beberapa tujuan artikel bagi penulis. Sementara itu, tujuan bermanfaat dari bagi pembaca artikel adalah ada 3 poin. Yang pertama yaitu sarana mendapat pengetahuan, yang kedua yaitu sarana untuk mengedukasi, yang ketiga yaitu sarana hiburan, Struktur artikel. Secara umum, struktur artikel terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pernyataan pendapat atau tesis, bagian argumentasi, dan bagian pernyataan ulang. 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Bagian pada struktur artikel ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan sebagai pembahasan di dalam artikel. 2. Argumentasi, yaitu bagian yang berisi permasalahan yang dibahas dan akan dikupas secara faktual dan informatif. 3. Pernyataan ulang, bagian struktur artikel yang terakhir, yakni berisi kalimat kunci, merangkum pembahasan dan bentuk simpulan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis artikel. Jadi artikel itu ada 2 jenis. Itu yang pertama artikel fakta dan opini. Jadi artikel fakta sendiri adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu merupakan suatu kebenaran umum. Di sini adalah suatu kebenaran yang percaya namun belum diketahui kepastian kebenarannya. Nah, yang kedua, menyertakan bukti berupa data-data yang akurat. Yang ketiga, itu mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, yang kedua itu adalah opini. Jadi yang dimaksud opini itu adalah suatu pendapat, pikiran, atau pendirian antara seseorang terhadap sesuatu. Adapun ciri-cirinya yaitu menggunakan kutipan kata-kata seseorang ditandai dengan tanda petik 2. Menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Nah, menggunakan kata yang tidak pasti seperti mungkin rasanya. Nah, menggunakan kata yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu, sebaiknya saran, pendapat, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasan teks artikel. Adapun kaidah kebahasan teks artikel itu dibagi menjadi 3, yaitu adverbia, konjungsi, dan kosakata. Yang pertama itu ada adverbia. Maksud dari adverbia di sini itu adalah kata-kata yang bersifat menerangkan kata dalam suatu kalimat. Contohnya seperti sangat, selalu, biasanya, kadang-kadang, dan lain-lain. Fungsinya di sini itu untuk meyakinkan pembaca melalui penegasan tersebut. Selanjutnya itu ada konjungsi atau lebih dikenal dengan kata penghubung. Nah, pada teks artikel terdapat beberapa konjungsi atau kata penghubung yang digunakan, seperti konjungsi urutan yang mengurutkan argumentasi. Contohnya itu seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah konjungsi untuk memperkuat argumentasi, seperti selain itu, sebagainya, misalnya, justru, padahal, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu ada konjungsi kausalitas yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya karena, agar, oleh sebab itu, dan lain-lain.
Terus yang selanjutnya ada konjungsi untuk menyatakan harapan. Contohnya supaya, agar, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu adalah pemilihan kosakata. Pada teks artikel ini kosakata itu dimaksudkan dengan pembendaharaan kata-kata. Harus diperhatikan agar menarik dan meyakinkan pembaca, terutama pada artikel opini.